Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Udah 3 hari di kota Mekah. Udah ngejalanin rangkaian ibadah umroh. Alhamdulillah bersyukur bersama jamaah dan mamah aku juga terutama ya. Jadi kemarin aku udah cium Ka'bah, udah ke Hijr Ismail juga, yang mana doanya itu insya Allah akan cepat dikabulkan sama Allah. Amin. Ya, ya udah. Jadi ini tuh mau lanjut. Aku mau cium Hajar Aswad. Udah ditungguin akunya kakak sayangku, cintaku. Mungkin itu aku disclaimer dulu kali ya, karena melalui Mbak ya. Jadi menurut aku dari semuanya itu nggak harus dibahasin terlalu intens kali ya kak ya, karena izin nih, maksudnya itu ranah pribadi juga. Kalau kemarin mungkin ada hal yang sedikit tersendat, tapi so far itu nggak membuat aku jadi ngestak gitu aja. Dan menurut aku itu nggak harus didetailkan ya seperti apa. Cuman ya aku bersyukur aja sih, Alhamdulillah ya, kita doain aja semoga dia rezekinya lancar ya. Mungkin melalui Mbak yang dia ngirimnya itu ke Mbak. Jadi aku nggak tahu menau ya, karena nggak ada bukti transfer sama sekali seperti itu. Gitu Hmm. kakak. Iya, seperti itu. Mungkin lebih kurang seperti itu. Jadi aku nggak mau terlalu membahas itu detail lagi ya, Kak ya. Sorry ya. Jadi aku bahas itu lagi. Ya udah, doain aja. Yang penting apapun itu kita doakan semoga dia rezekinya lancar dan bisa memenuhi kebutuhan tanggung jawab untuk anaknya juga terutama ya kan. Hmm. Gitu. Iya, tapi kan Mbak kan izin dulu nih sama aku. Cuman kalau aku sih so far nggak pernah melarang sama sekali ya. Jadi apapun itu dia mau jalan-jalan, mau ngajakin makan, mau kemanapun itu, selama itu membuat anak aku happy dan tidak ada pertemuan sama siapa-siapapun gitu ya. Jadi aku sih memperbolehkan aja gitu. Karena kan diawasi juga sama Mbak. Seperti itu. Ya, jadi alhamdulillahnya kemarin itu Mbak baru ngasih tahu ke aku ya. Mungkin selesai aku kasih statement kemarin ya, sorry to say nih. Jadi besoknya itu aku baru lihat laporan dari Mbak. Dan Hmm. tanggal setelah itu juga seperti itu. Ya, sesuai yang seperti udah ditetapkan di pengadilan. Ya, justru kan tahu sendiri lah ya kehidupan di Jakarta itu seperti apa. Cuman kan aku tetap mengupayakan semuanya Iya. tetap lancar. Kebutuhan untuk anak itu terutama yang paling penting. Jadi kalaupun emang segitu yang udah diputuskan, ya aku nggak masalah dan nggak mau ambil pusing juga. Ya insya Allah setiap anak tuh ada rezekinya masing-masing dan aku percaya itu. Jadi kalaupun emang dikasihnya seperti itu, nominalnya segitu, aku akan upayakan untuk yang terbaik untuk anak aku. Dan rinciannya itu bahkan kebutuhan untuk anak, untuk semuanya. Ya, lebih dari itu. Cuman ya, ya udah, ya syukurin aja, alhamdulillah gitu. Ya, nggak ada menargetkan atau apapun ya. Walaupun mungkin keuangannya terpuruk, ya kita sama-sama struggle. Nah, ya, struggle dalam kehidupan ini yang mana semuanya itu pasti bakalan bisa ya survive lah dengan versinya masing-masing. Jadi kalaupun itu dia lagi rasakan itu, ya udah, yang penting mah dia tetap menjalankan kewajibannya aja untuk anaknya. Atau juga anaknya kan juga pasti pengennya dapat apa ya dibilang kehidupan yang layak lah ya kan, intinya gitu. Jadi ya udah aku bakal mengupayakan itu sih Kak, gitu sih. Hmm. Kalau menurut aku tuh dia bakalan memberikan sesuai yang di pengadilan tetapkan ya. Cuman kalaupun emang ada tambahan, ya emang kalau dia ada tambahan rezeki, ya gimana sih untuk anak ya pasti harusnya bisa di apa ya kalau emang ada rezeki, kalau mau dan ikhlas ya, ya udah kasih ke anak. Tapi kalaupun emang enggak sama sekali, ya nggak apa-apa. Aku mah oke santai aja. Aku mah nggak pernah nuntut atau gimana. Jadi Oke, ya Kak Mama, sorry, ini kan udah putusan cerai ya, otomatis kan sudah menerima surat cerai lah. Nah, cuma kan dari pihak Ihsanul ini belum belum mengambil, berarti kan otomatis belum terbayarkan untuk ida dan segala macamnya ya. Gimana betul. menanggapinya? Iya belum belum diambil ya akte cerainya semuanya. Kalau itu aku belum tahu ini, aku belum telepon lawyer yang di Medan. Nanti aku bakalan hubungin. Kalau itu nanti aku update lagi ya kak ya. Jadi untuk itu aku belum bisa jelasin detail dulu nih. Iya, karena kan Oke. katanya menurut dari pihak Ihsanul kan
cukup besar ya gitu. Makanya mungkin untuk mengambil itu cukup lama. Apakah dirimu mau untuk bersabar menanti itu gitu loh. Jadi kan nih duda tanpa surat nih sekarang nih. Iya kali ya gitu. Kalau aku mah ya sesuai keputusan pengadilan ada nafkah idah dan lain-lain, ya aku serahkan semuanya aja ke pihak pengadilan ya. Cuman aku nggak bertanya-tanya sih kapan itu di apa namanya realisasikan ya nominal tersebut. Cuman ya asal aku nggak pernah nanya sama sekali Kak. Jadi ya udah sejalannya aja. Gimana baiknya aja gitu. Oh lah Kak, berarti kan alhamdulillah rezeki dia jauh lebih banyak dari itu. Terus juga ngasih ke anak ya, nggak bakalan rugi juga ya kan. Dan anak kan juga punya kehidupan dan masa depan yang lebih luas lah pastinya. Aku kan juga mau anak aku masa depannya cerah gitu. Dan kebutuhan sehari-hari juga kalau dikalkulasikan juga jauh lebih dari itu nominalnya. Cuman ya oke kalau aku pribadi ya, balik lagi seperti yang aku bilang ya, Allah kan bakalan ngasih rezeki dari yang nggak sangka dan anak itu kan setiap anak pasti punya rezeki yang masing-masing dan aku nggak pernah menuntut itu dari siapapun. Ya aku selama bisa berjuang sendiri, ya Alhamdulillah Allah kasih jalan, yang penting aku melangkah ikhtiar aja untuk kehidupan anak aku dan masa depan kehidupan kita jauh lebih baik gitu aja sih Kak. Kalau untuk anak mah enggak, aku nggak bakalan ngerasa capek karena apa yang aku perjuangkan sekarang itu semuanya so far itu sama sekali tidak lain dan tidak bukan itu pasti ya untuk anak, 100% untuk anak. Jadi ya aku memikirkan masa depan anak aku nantinya dia bakalan kuliah, masa depan dia itu jauh harus lebih cerah. Nah, jadi kayak aku udah mikir panjang ini untuk kehidupan anak aku. Ya Alhamdulillah cuma satu ya. Jadi aku fokus untuk anak aku Afnan. Jadi itu aja sih. Jadi nggak ada hal yang harus dikhawatirkan menurut aku karena pasti Allah akan kasih rezeki intinya gitu sih. Ya, contohnya seperti ini aja. Jadi kayak kita lagi struggle dengan kehidupan tapi ya Allah kasih aja rezekinya. Tiba-tiba ya Alhamdulillah Allah ada aja jalannya, caranya Allah, skenario Allah itu kan yang terbaik ya. Jadi nggak usah khawatir dengan kehidupan ini sih menurut aku ya. Oh, waduh, aku nggak tahu ya kalau itu ya. Cuman kan gimana ya, setiap hidup itu kan punya pilihan dan perjalanannya masing-masing dalam mungkin mendekatkan diri ya kepada Allah. Jadi kayak menurut aku pribadi aku kayak nggak punya hak untuk menilai atau mengomentari ya proses hijrahnya dia seperti apa ataupun seseorang manapun itu aku nggak bisa berhak mengomentari proses hijrah seseorang. Jadi ya semoga kita semua termasuk aku lah ya kan terus apa ya diberikan keistiqomahan ya dalam beribadah. Mungkin dia kalau emang udah bersadar gitu, ya mungkin ya itu sebenarnya hijrah itu mudah, istiqomah yang sulit ya. Gitu. Jadi aku nggak terlalu banyak untuk mengomentari hal itu ya kayak. Aduh, ya nggak bisa sih berasumsi apapun. Ya itulah kehidupan ya Kak. Aduh, udah kalau itu aku nggak ikut campur sih kalau itu. Ya mungkin dari Allah kan tahu ya menguji seorang hambanya karena mungkin Allah tahu hambanya itu bisa ngelewatinnya. Jadi mungkin ini salah satu bentuk ujian dari apa yang udah dia tuai dan ya harus kuat ngejalaninnya. Jadi setiap manusia pasti dikasih ujian sama Allah dan itu mungkin salah satu ujian yang lagi dijalaninnya sekarang ya. Mungkin sebelum-sebelumnya dia ngerasa hidupnya itu baik banget, sempurna banget gitu. Mungkin karena ada hal yang mungkin dilarang sama Allah, ya mungkin ini salah satu teguran untuk apa? Mungkin untuk membuat hambanya semakin lebih sadar ya dan dekatkan diri sama Allah lagi. Gitu aja sih Kak. Balik lagi sih sebenarnya gitu aja. Gitu. Nggak Berarti tahu. bisa dibilang berarti bisa dibilang hukum karma juga ya Kak, setelah cerai akhirnya dia terpuruk seperti itu Kak.
Ya wallahu alam ya Kak. Udah nggak usah bahas kayak gitu. Aku juga lagi berjuang kan, kita sama-sama berjuang dengan porsinya kita masing-masing. Ya udah, ya kan Allah kan Berarti ngasih dan sesuai dengan kesanggupan kitanya, hambanya. Iya Kak, ya itu yang disampaikannya mungkin ya ke anak aku. Jadi anak aku kemarin nyampein mau minjem mobil gitu. Tapi nggak apa-apa sih Kak, aku bolehin kok. Masih berlanjut ya. Kalau illegal access aku nggak tahu ya prosesnya. Cuma yang dari aku sendiri, yang dari Polda itu masih berlanjut ya, doakan aja ya. Aku juga masih menunggu kepastian dari pihak kepolisian ya, harapannya cepat dapat keputusan yang baik dan adil untuk kita semua ya kayak. Iya. Tapi mungkin apakah Mbak Mawa sendiri sudah mungkin ada info soal dipanggil lagi kah ke sana soal akses ilegal atau seperti apa Mbak? Atau sampai saat ini belum ada sama sekali? Belum ada sama sekali. Gitu. Tapi tetap pengen terus berjalan ya kasus akses ilegal tersebut ya. Sebentar. Hmm. Iya, udah jalan sebagaimana mestinya aja. Gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.